Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Ya, hukum permintaan berbunyi, jika harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut turun, dan sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Permintaan itu dilihat dari sisi konsumen atau membeli atau pembeli. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan atau ingin dijual oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga. Sehingga hukum penawaran berbunyi, jika harga barang naik, maka penawaran akan barang juga naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka penawaran akan barang juga menurun. Penawaran itu dilihat dari sisi produsen atau menjual atau penjual. Lanjut ya. Faktor yang menentukan dari permintaan dan penawaran. Oke, permintaan. Faktor penentu pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang itu naik, maka permintaan akan barang itu akan turun. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Harga barang lain yang terkait ini dibagi ada dua, yaitu barang yang bersifat komplementer atau saling melengkapi, dan kedua itu barang yang bersifat substitusi atau saling mengganti. Barang yang bersifat melengkapi itu, jika harga barang A itu naik, maka harga permintaan akan barang B naik, gitu ya. Pendapatan. Biasanya setiap kenaikan pendapatan maka konsumen juga akan meningkatkan konsumsinya untuk barang-barang yang bersifat umum. Kedua itu selera. Jadi kalau dalam tahun ini selera bajunya seperti A, maka biasanya permintaan akan baju yang lagi modis itu meningkat. Kemudian terakhir itu adalah ekspektasi atau perkiraan. Kalau konsumen mikir bahwa bulan besok itu pendapatannya atau income-nya meningkat, biasa nanti konsumsinya juga akan meningkat. Contoh sederhana dari permintaan, misalnya kalau kita tahu entar malam permintaan harga BBM itu akan naik, maka biasa permintaan akan BBM itu meningkat. Berikut adalah penawaran. Pertama adalah harga barang itu sendiri. Kedua, harga sumber produksi, bahan baku misalnya. Jadi kalau harga bahan baku itu naik, maka biasa permintaan akan bahan baku menurun, maka penawaran akan barang juga menurun. Tingkat produksi, kemudian yang terakhir adalah ekspektasi. Kita lanjut. Ini contoh kurva permintaan di mana P ini price atau harga barang, Q itu quantity atau jumlah barang, QD itu quantity demand atau jumlah barang yang diminta ini. Kemudian QS quantity supply atau jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat ya, ini harga. Pada saat harga barang itu P, permintaan akan barang sama dengan Q. Ini juga pada saat harga barang itu P, penawaran akan barang itu Q tersebut.
Pertama, perubahan kurva permintaan. Kita lihat. Pada saat harga naik menjadi P1, itu permintaan akan barang itu turun menjadi Q1. Ya, menjadi harga mula-mula, ini permintaannya mula-mula. Ketika harga barang itu naik menjadi P1, maka permintaan barang akan turun menjadi Q1. Sebelah kurva penawaran berbeda. Jadi pada saat harga mula-mula ini permintaannya Q. Pada saat harga naik menjadi P1, penawaran barang juga naik menjadi Q1. Ada perubahan. Oke teman-teman, terima kasih.